Padahal lagi pre-show lo paling ger lo. Paling ger, headliner. Iya. Iya. Nah, itu orang ngelihatnya pas keluar pertamanya doang, tuh yang ger nggak dilihat. Iya. Selama lo stand up, lo pernah nggak selucu pre-show? Pernah. Oh pernah. Maksudnya pernah orang ketawa sampai kayak begitu? Pernah. Dulu 2016. Wah lama banget. Nah, saya bikin tuh materi di depan, di taman lah. Terus anak-anak yang pada audisi pagi baru pada keluar. Iya. Ngomel-ngomel. Karena pada masuk biliknya Kang Mo Sidik. kenapa emang? Kang Mo kayak nggak kenal komik. Terus stand up dari 2014. Stand up itu? Ya. Kenal dari? Cing Abdel. Kok dari gue? Saya nonton Cing Abdel pertama kali stand up Di? Metro. Iya, tahun baru yang bahas Cimeng. Emang agak telat sih lo, itu tahun baru 2012 kalau nggak salah. Lo baru nonton 2014. 2014. Udah nih. Oke, sekarang kita wawancara sama Ronald SK. Cing, Suci 11. makasih Cing akhirnya. Telat setahun lo ya. Skip setahun saya ini. Emang lo satu-satunya Suci 11 yang nggak wawancara? Sama Ramos sih, Ramos belum. Ramos langsung balik kali ya? Iya, kan kalau Ramos kan kita tahu kenapa. Jauh juga di Medan. Di Medan, iya. Transportnya ketinggian nanti. Iya. Ronald ini Suci 11. 11. Keluar? Barang Sapar. Bareng siapa? Pertama? Minggu pertama keluar langsung. Padahal lagi pre-show lo paling ger lo. Paling ger, headliner. Iya. Iya. Nah, itu orang ngelihatnya pas keluar pertamanya doang, tuh yang ger nggak dilihat. Iya. Ya akhirnya karena pre-show cukup banyak ya orangnya ya. 38 ya. 38. Iya, gua ke 38 tuh naik. Pas ini lucu bener sih emang. Di show pertama Pleset. Licin banget panggung Suci. Ada yang ngepel kali ya. Hah? Ini itu emang show pertama kepleset apa pre-show kebeneran? Pre-show kayaknya pre-show kebeneran. Kayaknya ya, karena lo bawain materinya yang mungkin 60% disiapin pada saat itu kan. Lo komentarin orang-orang yang lagi pre-show. Itu saya switch Cing. Karena udah punya materi sendiri. Oke. Terus ngeliatin bolak-balik tuh dari wardrobe ke backstage ngeliatin. Wah, kayak materi gua kagak bakal nyampe ini. Karena yang lain pada lucu-lucu semua. Oke. Gimana caranya? Aku nontonin aja tuh. Di belakang di TV nontonin. Cari yang ikonik siapa nih ya? Oh ada nih ini catet, ini catet. Udahlah Nothing Tulus. Naik terus di chat sama si Nopal, ada anak Depok. Oke. Iya, Nopal Tiada. Dia kan nonton kan? Nopal apa? Tiada Tara. Nopal Anjay. Tiada. Iya, namanya. Kayak Setiawan Tiada Tara. Ada teman gue pelawak Setiawan Tiada Tara namanya. Ini Nopal Tiada Tara. Nopal Depok ada. Nopal Anjay. Tiada. Dia bilang apa? Dia ngechat. Dia tahu kan saya ini yang terakhir. Nal, ini penonton udah ngantuk. Iya sih. Gedor dulu di awal, jangan masuk materi dulu, gedor aja dulu. Udah datang, nggak pakai salam, langsung ngata-ngatain Moa. Ger ternyata. Udah naik PD tuh di situ. Naik PD baru masuk materi-materi riffing komik. Udah aman baru 2 menit ngeluarin materi pribadi. Tapi materi lama juga. Selamat. Tapi emang ngomongin komik-komik yang tampil di pre-show jadi ger sih. Ger, ya. Ada yang bawa gitar siapa sih? Gue inget gue tuh. Kauten, namanya Kauten. Hah? Kauten, komik Bali kalau nggak salah. Dia bawa gitar ya? Iya dia bawa gitar, orang gue inget tuh. Macam-macam kok ada yang bawa gitar, nenteng-nenteng. Lo mau ke puncak gitu. Kayak mau gathering apaan gitu. Lo bagian bawa gitar ya gitu. Semacam tuh. Lolos. Pas show 1, 2 lagi yang harus ini. 2. Padahal Sapar ngeblank ya? Safar ngeblank. Tuh,
Saya jadi close mic bareng orang ngeblank. Iya, kalau keluarnya satu sapar doang itu ya. Sabar doang, selamat saya itu. Tapi karena yang eliminasi saya harus 2, ya udah 2 terbawah. Tapi sama saya ini juga sih, under. Itu kenapa lo? Ketinggalan 1 beat. Enggak, maksudnya itu kan pasti karena grogi atau karena apa masih grogi? Iya, karena atau tekanan kemarin lucu bener? Iya itu tekanan itu, Cing. Tapi sebenarnya jujur ya, lo pernah nggak selucu itu? Selama lo stand up, lo pernah nggak selucu pre-show? Pernah, Cing. Oh, pernah. Maksudnya pernah orang ketawa sampai kayak begitu? Pernah. Dulu 2016. Wah, lama banget. Lama banget ya ini Kan ditanyanya pernah. Iya sih. Iya, pernah. Makanya oke. Iya. Nah, 2016. 2016. Itu Pernah tuh lucunya kayak begitu respon penonton. Iya. Itu battle komunitas. Liga. Enggak di Ciledug sama Jaksel bikin event. Oke. Di Blok M kalau nggak salah tuh. Wah, itu paling pecah. Paling tinggi nilainya karena jurinya Bang Lukman Bayhaqi. Lukman Bayhaqi ya. Tuh di situ, habis itu udah pecah lagi di pre-show. 9 tahun. 2025 ya lo ya itu ya? 2024 ya? 2024, iya. 8 tahun nunggu. 8 tahun. Karena saya emang udah nyerah sebenarnya, Cing. Udah nggak stand up? Masih stand up, tapi udah jadi hobi aja. Oke. Terakhir audisi itu Suci 7. Oke. Udah tuh 8, 9, 10 nggak ikut. 11 pun harusnya nggak ikut. Tapi pengen ngecengin Ale. Ale Pang. Drivernya Heiji ya. Itu Polami. Iya, dia. Dia kocak banget ya dia. Polami juga kocak banget. Mana sekarang lagi bikin konten dia gitar sedikit doang, 1 kata doang, habis itu diterusin Polami. Ya Allah Polami. Ya kenapa emang? Lo mau ngecengin Ale? Karena dia saya suruh, lu Le, kalau mau lucu masuk pakai atribut pang, rambut pangin gini. Begitu dia, tapi dia ngeblank. Nggak jadi. Audisi, okay. Jakarta. Dia terus digojok-gojokin sama anak-anak. Dan saya datang kan cuma buat ngeceng-ngecengin. Ngapain, udah nggak usah, udah kerja aja. Gitu-gitu doang. Dibalikin sama dia, lu ngapain kemari? Jauh-jauh kagak ikut audisi. Gitu. Nah kena, malah yang kena saya. Lah apa ya, materi apa ya? Akhirnya ngambil fast track. Beli kopi tuh. Biar dimasuknya bebas gitu. Oh ada jalur gitu? Ada, fast track, beli kopi. Masuknya terserah mau jam berapa aja. Bikin materi. Beli kopi berapa harganya? 25.000. Sponsornya Suci itu? Iya. Kok orang-orang nggak mau fast track? Gak tahu. Padahal nggak punya duit 25.000. Acan juga nggak ada ya? Kayaknya ya? Emang bener-bener nino. Iya, lagi kandas banget ini. Lagi rata banget. Kalau kata Bun juga kan gitu, kalau lagi kosong banget buset dah, tenggelam hidup ini. Kelelep, ya. Oh ada, jadi 25.000 bisa masuk kapan aja? Bisa masuk kapan aja. Nah saya bikin tuh materi di depan, di taman. Terus anak-anak yang pada audisi pagi baru pada keluar. Ngomel-ngomel. Karena pada masuk biliknya Kang Mo Sidik. Kenapa emang? Kang Mo kayak gak kenal komik. Baru 2 beat di-cut. Saya denger kan, lucu dicatat. Jadi saya nyatetin keluhan-keluhan mereka. Nyatetin, wah Kang Mo, orang yang dilolosin malah yang bahasa Inggris. Terus saya kemarin ada yang bahasa Inggris emang? Golden doang. Regi ya? Bule cewek. Ada ya? Dia di mana ya? Di Surabaya atau di Jakarta? Oh tapi nggak ke pre-show? Nggak ke pre-show. Oh oke. Kasih Golden. Nah, ini orang dongki pada lucu-lucu banget. Saya catetin. Lu kenapa emang? Gini, oh gitu. Lu kenapa gitu catetin? Gue masuk nih, gue bawain nih. Semoga gue dapet bilik Kang Mo. Masuk. Dapet tuh bilik Kang Mo. Udah saya keluarin yang tadi itu. Kang Mo jangan macem-macem. Kang Mo di Jakarta lu. Ntar di open mic dinaikin jam 12 malam. Stand up bahasa Inggris yang nonton Whiters. Terus saya balas lagi kan. Ini malah yang dilolosin bule. Yang lu cut itu tuh macan lomba semua. Bule itu bukan macan, tiger. Lolos jadinya. Jadi dengki sama saya itu anak-anak. Jalan lu ngambil materi orang. Tapi masuk ke pre-show
udah mau mengundurkan diri dari GJLS. Sekarang Ronald ini kerja di GJLS ternyata. Iya. Emang udah pengen mengundurkan diri tuh? Saya bilang sama Regen, Cia. Cing, ini kan gue lolos ya pre-show, masuk show 1. Terus kata Regen, udah jangan resign dulu. Ntar kalau lolos dari show 1 masuk show 2 baru resign. Masih di welcome tuh sama dia. Ya udah show 1 pikirin aja dulu gimana caranya lolos gitu. Oh iya makasih banyak nih, makasih banyak. Show 1 tenggelam, liwat, dicengin di panggung langsung. Yang kelas like Ronald. Emang harus resign? Apa lu udah ngerasa cerah masa depan nih? Karena saya sendiri Cing kreatifnya di GJLS. Waktu itu? Iya. Oh gitu. Jadi kalau lo nggak ada ya udah nggak ada ini, nggak kerjain. Iya, takutnya jadi Regen sendiri yang turun tangan buat mikirin kreatif. Biasanya kan gak enak, biasanya kan harus one more notice tuh. Oke. 1 bulan. Saya jadi kalau ada kesempatan pre-show show 1 lolos kan masih bisa cari-cari pengganti gitu. Oke. Nggak dapet ternyata. Nggak jadi resign. Nggak jadi resign. Tarik lagi. Iya. Akhirnya ya kerja lagi. Kerja lagi. Dicengin sama Hibji di panggung. Yang close mic Ronald tidak jadi resign. Iya. Waduh, malu banget. Emang lu sama GJLS dari kapan? 2023. 2023. Sebelumnya nih, sebelum ini lo apa? Stand up doang atau kerja juga? Kerjanya juga mencok-menclok. Tapi apa? sambil stand up. Sebelum di GJLS itu di Kementerian Perhubungan. Udah PNS? Enggak, tapi yuk jadi honorer. Iya, ngapain? Pas di bagian laut ngurusin data-data kapal gitu. Gak enak banget. Di Kementerian Perhubungan, bagian laut. Ya? Perhubungan laut. Perhubungan laut. Iya. Lo bagian? Ngebantuin pengurusan data kapal yang dari buku dipindahin ke online semuanya. Oh, tapi kantor di mana kantor? Kantor di Medan Merdeka itu di gedungnya. Oh, jadi nggak ke pelabuhan-pelabuhan nggak? Lo nerima kalau data doang? Iya, nerima data doang. Pindahin ke online? Pindahin ke online. Emang dari sana nggak langsung online? Nggak, Kenapa harus di buku? Dia masih punya yang buku-buku lama tahun 96, tahun 2000 gitu. Oh, lo kayak data entry gitu? Iya, kayak data entry gitu. Awalnya itu, akhirnya ternyata dilihat bisa anak muda nih, kreatif, bisa banyak skillnya. Masuklah jadi ngurus-ngurus perizinan, gitu, bantu-bantuin di dalam. Basah dong. Wah, gimana sih? Biasa perizinan basah biasanya. Oh, saya enggak, saya mah ngurus data entry aja. Itu tadi lo bilang ke perizinan. Saya bantuin aja itu, Cing. Yang lain, Cing. Iya. Berapa lama tuh di situ? Sorry, kenapa lo bisa kerja di honorer Departemen Perhubungan Kementerian? Oh, ini boleh nggak ya? Nyogok. Enggak. Jadi ada kakak ipar. Nah, dia bikin event gitu, satu namanya rekonsiliasi. Oke. Jadi dikumpulin semua buat cari anak-anak yang muda, buat bantuin bapak-bapak ini ke teknologinya, ngajarin gitu. Oke. Nah, karena sebelum di Kemenhub sayanya di agensi, bagian digital marketing gitu. Nah, saya ngerti. Nah, dia tahu saya ngerti. Diperbantukan lah di situ. Oke. Jadi memang ada satu proyek Kemenhub untuk cari darah segar lah gitu. Itu juga eventnya awalnya seminggu doang. Oke. Saya juga cuma seminggu di situ. Terus udah lepas sebulan baru di calling lagi. Di calling lagi. Nah, sebelum itu bisa ke digital agency, emang apa? Lo kuliah? Oh enggak, itu modal so tahu aja sebenarnya. Emang apa? Background pendidikan ada? SMA. SMA. Sekarang masih kuliah nih, belum lulus. Udah lama kuliah tahun berapa? Kuliah 2020. Oh, baru kuliah. Baru kuliah telat. Lulus SMA? 2014. Gap year-nya 6 tahun. Bukan gap year itu sih. Ke gap itu. Ke gap akhirnya 6 tahun baru 2020 kuliah. Iya. Kuliah apa? Ilmu komunikasi. Bagian marketing komunikasi dan advertising. Anjay. Jadi orang markom iya, orang iklan iya. Tapi udah 5 tahun belum kelar juga? Belum, Cing. Tinggal lagi skripsian. Oh, ada skripsian. Lagi skripsian. Udah 5 bab kesusun semua, ada revisi-revisi penulisan aja. Oh, tinggal ujian, tinggal sidang. Iya. Tinggal sidang. Oke, dari digital agency akhirnya masuk ke kementerian. Iya. Nah, sebelum digital agency ada lagi tuh. Apa? Di Kumparan. Kumparan tuh punya Media. Jarum.
Oh nggak tahu punya siapa. Punya siapa ya Kumparan ya? Ya Kumparan ada deh. Dia tuh waktu itu baru launching lah. Di sini dong. Di sini bukan sih, Pasar Man? Minggu ya betul. Yang ada depannya ada Kang Pangsit. Nggak tahu deh, kesulitan itu nggak tahu Cing. Persis di depannya keluar dari Kumparan itu. Lapangan Doyok. Lapangan Doyok. Iya emang. Di belok kanan lapangan Doyok kan? Iya iya. Dia ngapain di Kumparan? Lapangan Doyok. Namanya lagi Lapangan Doyok. Itu jadi kontributor. Jadi dia baru launching aplikasi. Disuruh nge-hire anak-anak magang yang buat nulis Nulis berita. Oke. Apapun itu bebas beritanya, asal jangan sara sama Blue lah gitu. Disuruh banyakin di dalam website itu tulisan-tulisan, upload biar terlihat aktif websitenya. Itu juga nggak lama, itu 4 bulan. Nah, lo nulis berita apa? Bebas, saya nulisnya udah macam-macam tuh, pentingnya mandi gitu. Udah, pentingnya mandi. Keluar kaki kanan dulu Iya. gitu, tapi dijadiin artikel gitu. Oh. Udah 4 bulan. 4 bulan, udah kena cut, sudah cukup. Baru pindah ke agensi. Nah itu saya udah jual nama aja tuh. Saya di Kumparan. Kumparan. Iya. Keren juga sih Kumparan ya. Iya. Iya, terus. Tertarik ya, wah anak Kumparan nih kantor kita nih. Padahal saya juga kosong juga sebenarnya. Masuk di situ 3 tahun di agensi. Di agensi. Terakhir posisinya? Terakhir Ads Optimize namanya. Itu ngapain? Bawahannya digital marketing. Jadi bikin ngapain? iklan. Bikin iklan? Iya, iklan di Google, di sosmed, di Bikin YouTube. iklan atau placement? Placement iklan. Placement iklan. Iya. Jadi lo punya klien Iya, yang udah mau beriklan. iya. Nah, lo placementnya. Ya, saya nempatin cocoknya dengan Iya. budget segini, kategori kayak gini, di mana aja nih tempat iklan yang cocok gitu. Yang nggak terlalu yang nggak terlalu jauh dari brand dia lah gitu. Itu mahal gak sih? Beriklan itu dulu yang lo ingat ya? Dulu lumayan. Misalnya berapa range orang yang ini punya budget berapa untuk beriklan di situ? Kayaknya hampir-hampir di 25-an tuh bisa tuh. Untuk durasi berapa lama? Untuk durasi 1 bulan. 1 bulan. Iya. Itu bisa lah dicak berapa Ya, kali kita ngecak nongolnya gitu. Iya. Kita juga yang ini nongol di YouTube nih. Iya. Ini bisa nongol di Cing Abdel, bisa. Gitu, dia milih nih. Iya bisa milih kita. Oh YouTube-nya, gitu. YouTube-nya mau di mana aja bisa milih nih, terus kita tayang di mana gitu. Karena sering banyak banyak gitu. iklan yang anti skip, nggak bisa skip, ada skipnya gitu. Itu bayar kita ke YouTube tuh. Kalau bisa di skip berapa? Ya. Kalau nggak bisa di skip berapa gitu? Yang paling mahal yang nggak bisa di skip. Ada. Oh, gue pikir si YouTube sendiri yang nempatin. Bisa Enggak. juga. Oh itu bisa, pasti itu lebih murah dong. Iya, itu mah random aja udah. Kita pasang iklan, kita tinggal pencet beberapa, nggak lama udah nggak usah nyeting. Ntar keluar sendiri tuh YouTube yang ngasih suggest. Lu bagusnya kemana-mana. Nah, tapi kan kita biasanya nggak percaya mesin. Jadi gue maunya di sini. Ya bisa, gitu masukin. Itu ada ininya, dashboardnya ada. Dashboard untuk itu. Ada Google Ads namanya. Di Google Ads. Iya. Semua orang bisa melakukan itu sebenarnya. Bisa. Kalau Cingate punya YouTube, harusnya bisa nyambung tuh ke Google Ads-nya. Ke Google Ads. Ya. Nanti kalau ada orang yang pengen masuk langsung, dimasukin dari sini sendiri bisa. Bisa. Oh gitu. Ini seingat saya bisa nih. Ya, udah ngomong panjang, saya ingat. Itu udah lama banget tuh. Iya, lo aja Keluar 2020. 2020. Bangkrut kantornya. Covid. ya kantornya bangkrut lagi. Tahu-tahu salah yang dilakukan selama ini salah. Nggak kayak gitu kali, jadi digital agency gitu. Tapi dasarnya saya masih inget lah. Jadi kayak gitu. Iya. Nah, lo memilih itu ada ininya nggak? Ada analisa-analisanya nggak nih? Ada Google. Ini kayak cocoknya untuk brand kopi misalnya. Cocoknya buat di channel mana? Itu lo sendiri atau ada mesinnya juga yang kasih tahu? Ada mesinnya juga, terus kita brainstorm sendiri juga. Ada juga kan namanya Google Analytics. Oke. Nah itu ngelihat analitiknya gimana, punya brand ini gimana analitiknya. Oke. Behaviornya kita lihat, behavior. Iya. Enggak, kita menganalisa channel orang juga bisa. Bisa. Tahu nih, channel ini penontonnya udah segini. Ya, itu di Google Trends bisa kalau nggak salah. Jadi dibandingin YouTube Cing Abdel misalkan sama YouTube GJLS, perbandingannya tuh. Ada tuh analisanya gimana, kalau nggak salah.
Ya, Satu. dia kalau nggak salah. Jadi geluping. Ujung-ujungnya dia goyang gitu. Gak yakin, pantesan. Oh jadi gitu lo kerja tuh 3 tahun lah di situ. 3 tahun. Cukup lama, tapi sambil stand up. Sambil stand up. Terus stand up dari 2014. Stand up itu. Ya. Kenal dari? Cing Abdel. Kok dari gue? Saya nonton Cing Abdel pertama kali stand up. Di? Metro. Yang yang lagi komik lagi banyak dikumpulin di Metro pada duduk. Terus Cing Abdel bahas ini. Tahun baru. Iya tahun baru yang bahas Cimeng kalau dorongannya Sagon. Oh. Itu tuh ngakak tuh. Homo Kidal. Iya mau kita. Sama Homo Kidal. Itu tahun baru ya, Man? Tahun baru. Emang agak telat sih lo, itu tahun baru 2012 kalau nggak salah. Lo baru nonton 2014. 2014. Emang telat hidupnya. Nah itu saya sarap gara-gara Cing Abdel sebenarnya. Ini baru sekali nih orang, yang lain sih bilangnya Radit. Nah, kalau nggak Radit, Panji. Oh nonton Bang Radit duluan. Tapi nggak tertarik. Oh, Belum tertarik stand up. nggak selera dah. Iya, saya pikir nih stand up, wah ini mah kayaknya orang-orang ada doang ini yang stand up, ini orang-orang kaya ini. Lah, Kan kelihatannya di Kemang, Radit penulis, iya. pemain punya YouTube gede banget malam Minggu Miko kan. Iya. Nggak bisa nih, tau-tau muncul Cing Abdel bahas tentang Cimeng. Nah dulu kan deket banget kehidupan nama itu kan Iya. lingkungan. Lah bisa yang begini-begini Bisa di ya. TV. Nggak orang ada doang ya. Orang yang Nggak begini. ada orang punya doang kan. Iya. Jadi lo mulai stand up tuh nyari komunitas atau Dari komunitas. zamannya Twitter itu. Iya. Di Metro TV. Metro TV ternyata punya website, blog. Isinya komunitas stand up Indo yang udah diakuin gitu. Oke. Sebelum stand up Indo punya website. Nah saya ngeliat tuh ada komunitas mana aja nih. Nah KTP saya masih Jakbar. Saya kan Kalideres kan dulu. Iya. Wah Jakbar kali ya. Ngeliat, wah jauh nih di Kemanggisan. Tangerang ada nggak ya? Gitu. Saya kan udah di Ciledug. Oh ada Ciledug. Open mic kan di McD. Masa open mic di McD? Iya dulu di McD cing. Aneh banget. Datang sekali nonton. Wah goblok anak-anak ini. Agak kurang ya? Iya agak kurang. Tapi butuh dimasuk nih. Ya udahlah kecemplung dulu deh. Akhirnya join deh tuh. Sampai sekarang jadi Lo Ciledug? Ciledug. Sama Ripai? Sama Ripai. Sama Alma juga. Alma juga? Alma. Udah ada tuh waktu itu? Alma. Oh, si Ripai sama Alma? Oh Ripai masuknya barengan saya tuh. Oh, bareng? Beda bulan. Oke. Kalau nggak salah saya Oktober. Dia tuh Juni apa Agustus. Duluan dia deh, Duluan dikit. dia, iya. Alma udah ada? Belum? Belum. Yang udah ada siapa? Yang Ciledug yang udah ada saat itu terus sekarang masih Saya Ripai sama ada Budi Kopi. Budi Kopi. Budi Kopi. Nopal Tiada Tara, Budi Kopi. Budi Kopi yang mana? Kok gue baru denger? Dia tuh kalau Cing ngelihat saya debus tapi mempan yang badan biru-biru, Oke. dia tuh barengan dia saya. Oh. Yang di stand up fest dilemparin petasan apa, Iya. debus tapi mempan itu. Nah dia barengan dia orang gila itu tuh. Di Ciledug orang gilanya dia tuh. Budi Kopi ini. Iya. Sekarang masih? Dia masih. Lo juga masih di sana? Di Ciledug ini masih? Ada 4 orang yang masih bertahan. Saya, Ripai, Budi, sama Ardi Ramdhani. Ardi Ramdhani. Ardi Ramdhani itu pernah Suca 4 dia. Ardi. Ya, tapi sama keluar pertama juga. Ciledug keluar pertama mulu. Penghasil komik keluar pertama terbanyak nih saat ini. Iya. Ripai bareng lagi. Alma Ripai bareng. Alma Ripai bareng? Bareng. Oh iya Kelas ya. pakai bareng. Sejak kemarin Suci ini ya Alma sama Ripai. Iya. 2 langsung gugur. Kayak dibenci TV banget. Ini Iya. nggak boleh masuk keluar Jaksel, nggak boleh lewat Jaksel. Iya. Oh gitu ya. Jadi keluar dari Kemenhub tahun 2023 Juni. April. April Langsung 2023. masuk, iya. Langsung masuk ke JLS. Jelas di Juni ya. Di Mei. Tapi lo waktu lo kerja di Kemenhub itu gaul sama anak stand up tetap. Masih sering makrab bareng anak Jakbar. Nongkrong masih sering, open mic juga masih sering. Lomba-lomba ikut gak lo? Lomba-lomba masih ikut. Tapi nggak banyak menangnya, Ting.
sekali doang apa 2 kali, 3 kali lupa deh. Ya banyak itu. Nggak sebanyak Ripai gitu. Iya, iya. Ripai kan sampai 40 pialanya. Iya. Banyak ya. Iya. Tapi lo memang nggak ikut lomba atau nggak menang lomba? Nggak menang. Tapi ikut. Ikut. Susah banget lomba kalau ini kan ya offer ya. Nah itu lo merasa masih, wah ini masih jalan gue nih masih. Oh enggak, itu udah nggak bisa nih gue berkarir di sini nih gitu. Oh gitu. Udah hobi aja lah, paling larinya ke MC gitu, ngambil job-job MC. Iya. Job-job stand paling job-job stand up yang ya kecil-kecil aja gitu, yang deket-deket gitu. Nggak berani ngambil yang gede-gede. Jadi udah menyingkirkan mimpi jadi stand up dah. Ya, Tapi lo masih main sama anak stand up. masih main, masih stand up, masih open mic. Masih open mic gitu. Tapi sebagai hobi aja gitu. Sebagai hobi itu semenjak di Kemenhub itu. Oke. Udah hobi aja nih, udah Kemenhub nih. Gue bingung deh sama orang yang banyak sih orang yang kayak lo nih cuma hobi aja cing katanya gitu sekarang. Terus open mic juga hobi. Iya. Nah yang dicari apanya sih? Kalau gue kan open mic ada tujuannya ya. Nggak yang lain juga. Kalau memang dia masih pengen jadi stand up comedian, open mic pasti ada tujuannya. Iya. Mengasah beatnya Ya, supaya jadi lebih lucu. Ya. Kalau yang buat hobi doang, itu motivasinya ikut open mic apa ya? kayaknya mah alasan sih Cing itu. Apa tuh? Bilang mau hobi, tapi kalau ada kesempatan masuk gitu. Tai. Sama ini, kita tuh senang di lingkungannya. Oh. Lingkungan stand up Indonya tuh seru banget, nggak bisa didapetin di tempat lain ini. Nah itu yang gue walaupun nggak stand up, gue tetap mau masuk stand up Indo lah. Gimana cara jadi kru dah. Karena sedemikian menyenangkannya. Semenyenangkan itu stand up Indo tuh lingkungannya. Abang-abangnya juga baik-baik gitu kan. Nah open mic jadi salah satu tempat untuk ngapain? Nah, Kalau naik di open mic, Iya. itu untuk apa? Kalau emang lo bilang, gue kayaknya udahlah, udah bukan di sini jalan gue, tapi ya untuk hobi aja gitu. biar ada aja kayaknya, biar punya materi. Biar punya materi, siap-siap ya. Siap-siap. Siapa tahu ada kesempatan gitu. Rezeki aneh kan, tiba-tiba nongol. Stand up sini mau nggak? Berapa? Juta. Ada nih, ayo. Iya. Lihat dulu materinya. Lihat dulu materinya. Tapi lo kapan nulis ya kalau kayak gitu? Misalnya open mic, Ya. kan tetap harus ada yang ditulis. Nah, Iya, sambil di kantor aja, sambil waktu kosong gitu. Cuma kan nggak sempet kombutnya. Oh iya Jadi betul. biasanya yang dikeluarin ya udah level-level 1 aja dulu. Iya. Level premi sekenanya gitu. Kalau yang masih suka nongkrong, suka kombut, mungkin bisa sambil nongkrong sambil kombut nyoba materi ya. Iya. Nah kalau yang memang udah kerja, terus emang seneng, ya silakan seneng tampil. Karena kita diketawain seneng ya, nah. Maksudnya Seneng banget. bikin orang ketawa tuh kita seneng. Masih bisa dapat itu juga di open mic. Ya. Apa namanya, rasa-rasa diketawain orang itu. Ego penampilnya masih ada. Betul. Kalau saya gantinya ke MC jadinya. Jadi lebih sering MC itu. Di open mic. Iya. Nah, menurut saya Tapi kan yang udah senior bolehnya tuh yang MC ya. Ya kan enak ngata-ngatain orang. Terus ya emang udah hobinya ngatain orang. Renor. Cuma ini juga kan kalau MC kadang kasihan juga kalau MC-nya nggak bisa ngangkat si teman-teman yang mau open mic nih. Nah, yang open mic harusnya materi lucu karena MC-nya udah aneh. Penonton jadi lost respect kan. Iya. Nah, jadi sebisa mungkin MC-nya ya udah yang udah ngerti panggung aja, udah ngerti medan gitu. Iya. Kasian. Rata-rata memang orang lama yang ngerti itu ya. Iya. Iya. Bukan Cuma karena jadi senior aja sih. Cuma diomongin sama junior jadinya. Karena MC-nya dia mulu. emang ada ini, ada apa namanya jenjang karir di komunitas. Kalau Harusnya jadi nggak ada. kalau jadi MC harus ini gitu. Harusnya nggak ada, Cing. Cuma dia pada dengki aja udah. MC dia mulu gitu. Dia mulu mau gantian, adik-adik mau belajar kagak boleh. Gitu-gitu. Oh, si anak-anak baru juga pengen belajar jadi MC. Iya. Ya kesempatannya di open mic doang ya. Kesempatan udah open mic doang. Masa mau nge-MC? Apa belajar nge-MC orang? Iya, Lu jangan belanja. gabung komunitas stand up. Iya. Komunitas MC. Komunitas masuk. MC ya. Open mic-nya nge-MC. Oh jadi gitu kalau ini apa namanya. Alasan orang yang memang kayaknya gue memang bukan jalan gue untuk stand up. Tapi tetap ada di komunitas stand up. Iya. Tetap seneng Lingkungannya. lingkungannya. circle-nya, iya. Tetap suka open mic. Iya. Iya. Itu seru sih.
Masih rutin loh. Sekarang jadi gara-gara masuk suci jadi rutin sekarang. Iya. Iya. Jadi tiap Kamis ke Ciledug, tapi jarang muter. Di Ciledug doang nih. Oh. Karena sambil gawe kan. Gawe sekarang kantornya di daerah? Di Banjarwijaya. Itu? Cipondo, Tangerang. Oh, Tangerang. Lumayan jauh dari rumah lo dong. Dari rumah saya cuma 25 menit. 20 Oh, udah menit deket ya? Deket. Oh iya. Masih deket kantornya. Nah sekarang di GJLS apa nama title lo tuh apa tuh? Jabatannya di GJLS apa? Creative of GJLS. Kreatif of GJLS. Tim kreatif aja. Ada berapa ya? Tim kreatif ya? Ada 2 sekarang. Ada 2. Satu anak magang bawahan saya. Oke. Jadi saya PIC-nya dia lah gitu. Perbantuan. Dulu gugun beke. Oh enggak, kalau Gugun Beke di khusus pribadinya Rigen. Oh, Gugun Beke dulu memang pribadinya Rigen. Ya, dia yang dari tema tuh, tema Indonesia dia buat YouTube pribadinya Rigen. Kalau saya buat YouTube grupnya mereka, Si GJLS. GJLS. Ada berapa konten di GJLS? 3. 3 konten. Senin itu GJLS Show. Ah, Rabu Mama Sabi makan-makan tuh, sambil makan. Jumatnya podcast membership. podcast membership. Iya, 4 deh. Satu lagi kalau ada event keluar di hari Sabtu atau Minggu naik activity vlog gitu. Ibaratnya kayak buat portofolionya lah, jelas ngapain aja nih kegiatannya gitu. 4. Tapi yang activity nih nggak pasti. Kalau di event doang. Nah, sekarang tuh lagi pada syuting, ada yang ikut gak? Nggak. Syuting series kan? Nggak, ini saya kesini. Libur emang jadinya? Nggak, saya ambil tukar libur. Tukar lembur. Maksudnya kantor ngapain kalau mereka pada nggak ada? Oh ya kerja Tiga-tiganya? seperti biasa. Kerja apa? Ada yang live IG buat merch, Oh ya, ya. merchandise. Ada yang ngedit buat tayangan Rabu sama Jumat. Iya. Ada yang podcasting Abdel. Iya. Sama jalan-jalan. Iya jalan. Iya. Sama nyiapin buat besok kan syuting. Besok syuting. si GJLS. podcast atau membership kan jadi harus ya, karena Jadi harus. berarti harus nyediain waktu untuk paling tidak syuting member, udah wajib kan? Iya. Karena ada orang udah bayar untuk ngelihat konten baru. Sebulan 4 kali tuh tayang. Seminggu sekali gitu. Seminggu sekali. Nah kalau bedanya sama yang nggak membership, gue pernah datang ke GJLS dulu, namanya apa ya? GJLS Show itu sih. Itu GJLS Show. Iya, itu yang ada talk show lah, yang ada bintang tamunya. Iya. Itu masih ada. Itunya apa? Itu masih ada yang bebas yang kayak gitu. Bebas nontonnya untuk konten itu, atau itu yang di membershipin? Oh enggak, itu bebas, free. Yang membership yang apa? Yang podcast doang. Yang tadinya Bertiga doang? Iya, yang tadinya di Spotify, Nah, kita pindahin ke membership YouTube. Itu dapat 2 tuh. Mereka bisa milih mau yang audio doang, harganya 9.900, atau yang sama video 49.000. kalau yang audio doang masuknya kemana? Ya udah di YouTube tetap, tapi gambarnya cuma thumbnail. Oh gitu. Gambarnya cuma thumbnail, jadi audionya aja keluar. Kalau yang sama videonya sama merekanya visualnya ada lagi paket di atasnya itu. Berapa harganya? 49. 49.000. Ya. Ya, nah itu lumayan mahal juga itu. Iya, jadi naikin suruh upgrade orang ke Fabulous, namanya Fabulous paketnya. Oke. Suruh naikin upgrade ke situ tuh yang susah. Karena masih senang orang di audio doang. Karena nyetel di mobil kan, nggak sambil nonton video. Jadi lebih banyak yang audio masih. Audio masih lebih banyak yang audio. Masih lebih banyak yang audio. Ya. Lumayan juga itu, kerjanya keras juga untuk mindahin orang supaya mau ke gambar ya. Ya itu paling kita mau nggak mau gua aneh-anehin cing si GJLS-nya. So, kemarin ide dari Rigen lah, mereka podcast tapi pakai kutang doang. biar orang penasaran di video ini ngapain sih orang ketawa-ketawa, lihat pakai kutang doang gitu. Terus apa namanya, tema-tema kayak waktu Viko sama Rispo, Ya. cerita-ceritanya tuh ada di membership. Kita Cerita-cerita khusus gitu ya. Kita khusus. Diancam kan sama si Rigen sama Ibji. Lu kalau diundang ke TV lu mau tonjok lu po. Karena itu
eksklusif di membership. Iya, kita bikinin campaign. Terus di yang sekarang nih yang lagi rame Ivzi sama Festivalis. festivalis atau sama musisi-musisi. Ya, Itu masuknya di membership. goreng, klarifikasi Hifzi. Naik. Lumayan tuh 1.000 naik. Iya. Betul lihat klarifikasi. Iya. Ada padahal orang udah tahu itu klarifikasi bohongan, tapi orang pada pengen nonton, bingung gue sama penggemar-penggemar ini nih. Kalau Kayak gitu, Oki sama Ali deh, udah tahu bohongan tapi kenapa orang pada mau ya? ada yang sampai marah beneran kali. Iya. Ada nge-DM Ali juga katanya sirik banget tuh sama orang ini. Gimana sih? Kan bohongan ini gitu. Orang udah ketahuan. Iya. Sekarang berarti udah di tahun ketiga nih di Iya. DJLS. Lo kan udah berkecimpung lah di dunia digital dari agensi akhirnya sampai tutup. Iya. Dulu berarti sempat ramai agensi yang model kayak gitu kan? Iya, rame banget. Rame banget kan? Karena berkembangnya si digital juga kan? Sekarang pada geser jadi konsultan semua. Konsultan apa tuh? Misalnya Jadi yang penyewa jasa rata-rata agensi jasa jadi agensi konsultan gitu-gitu. Oh, Karena sekarang orang udah pada bisa aplikasiin sendiri. oke. Jadi dikonsultanin aja, dikasih tahu gimana yang bagusnya. Gitu. Udah nggak langsung nerima proyeknya. Iya, sekarang udah pada pindah agensi konsultan. Biasa. Itu untuk ke siapa biasanya? Untuk ke brand atau? Ke brand. Itu ke brand. Ke brand, ke perusahaan ya, ke brand. Ke brandnya gitu ya. Ya mungkin 1-2 orang dikerja masuk ke tim digitalnya perusahaan itu gitu. Jadi konsultan gitu. Kalau YouTube berarti lo udah lama bersentuhan sama YouTube ya? Di DJLS baru 3 tahun ini. Ada ini gak sih? Nal, perkembangannya bagus gak sih Nal, YouTube Nal? Kalau sekarang udah anomalinya banyak, Cing. Maksudnya? Orang yang kita nggak tahu siapa dia tapi tahu-tahu di YouTube naik. Cuma gara-gara TikToknya viral. Gitu. Jadi sekarang YouTube jadi kayaknya mah jadi lapis kedua, ketiga gitu. Lapis pertamanya tuh ya harus punya nama dulu di luar itu. Oke. Baru bisa bikin konten YouTube. Oh, kalau dulu kan orang memang YouTube-nya yang terkenal. YouTube-nya yang terkenal, baru sosmednya. Ini kayak maraton, itu Iya. kan anomali jatuhnya tuh. Di mereka siapa ini? Bot, tep. Iya. Instagramnya kita nggak tahu, sosmednya dia siapa. Tapi YouTube-nya buset, berapa duit itu? Banyak benar ya. Iya, banyak anomali sekarang. Nah, masih menjanjikan nggak sih orang Di YouTube terus dijadiin penghasilan? kalau orang lama masih main, iya. Kalau orang baru bikin agak lama tuh prosesnya kalau menurut saya. Progresnya agak lama tuh buat naik sampai dia jadi orang di YouTube aja. Tuh agak mending karena mah sekarang udah geser jadi konten kreator semua udah. TikTok, Instagram. Konten-konten pendek ya? Konten-konten pendek ya. Karena kalau di YouTube yang konten-konten panjang ini emang agak jarang yang baru ya. Iya. Yang bertahan ya yang lama-lama aja ya. Lama. Yang baru-baru udah pasti kalau nggak punya pembeda dari yang lama kan, wah susah juga tuh. Ada juga yang YouTube short doang, bikin short doang juga ada. Iya, ada juga yang bikin short doang. Emang lagi ngincer short aja udah. Nah itu dapat duitnya dari mana? Oh ada juga ya? AdSense Iklan di juga. AdSense ada juga di Ada short. juga, masuk juga. Lumayan juga itu. Ya kan tetap lagi sama aja itu modelnya kayak TikTok juga, kayak Instagram juga. Bukan yang konten 1 jam 30 menit. Itu emang udah jarang ya? Yang apa? Yang konten panjang-panjang ini kayak ngobrol-ngobrol gini, podcast Masih gini. banyak. Masih banyak. Tapi yang ke-up kan sekarang yang anak-anak lama aja tuh. Masih itu aja ya? Masih itu aja. Yang baru-baru pun harus terkenal dulu. Ada podcaster yang cewek bertiga tuh, si mantan personel Blink. Dia terkenal dulu kan di sosmednya, baru dia bikin podcast bertiga. Modalnya memang harus terkenal dulu di sosial medianya sih kalau menurut saya mah. Sekarang nih kalau mau bikin di YouTube ya, tapi ya jarang yang memang terkenal gara-gara YouTube-nya. Nah si Judge dulu terkenal gara-gara YouTube-nya kan? YouTube-nya. Dia bukan dari antah berantah, tiba-tiba bikin konten YouTube ngomongin tentang horor, konspirasi. Iya. Nah dapat dah ngetop di situ tuh. Top di situ, baru main sosmednya dia, Tis. Oh. Siapa lagi Inspektur Aldo ya, siapa namanya? Kayak gitu juga tuh. Detektif. Detektif Aldo. Iya.
Terus juga kan dia dari YouTube Masih bertahan tuh sampai sekarang. masih bertahan. Mana kalau yang konten panjang kalau gue lihat sekarang AI semua. Ngomongan yang ini juga AI. Apa nih? Narasinya. Namanya juga AI. Narasinya AI. Tapi jangan khawatir lama-lama ya nggak enak didengerin. Iya. Karena nggak ada emosinya bener deh. Berasa banget. Akhirnya karena gue sering denger konten-konten panjang yang gue tinggal tidur nih. Kalau denger AI emang 10 menit tuh udah langsung hambar karena dia nggak emosinya Nggak ada tuh kayak emosinya, ya, nggak emosinya berulang gitu. Iya. Datar beda banget sama orang ngobrol gitu. GJLS juga nggak bisa diganti AI. Nggak bisa. Makanya saya juga sekarang kan ngurangin banget tuh kalau mau nyari apa-apa pakai ChatGPT atau Gemini gitu. Numpulin kreatif jadinya. Malah bukannya ngebantu. Menurut saya jadi takutnya kalau mentok situ. Nah, itu bahaya tuh. Ada masanya lo pakai itu untuk Kalau udah mentok banget udah. Udah 2 hari mikir nggak ketemu jawabannya baru lari ke situ. Nggak langsung mau bikin apa langsung ke situ. Bahaya itu kalau buat saya buat kreativitas bahaya takutnya. Buat ngembangin doang sih itu biasanya. kita udah punya konsepnya, terus Turunannya apa? turunannya apa? Nah itu baru Itu bisa masuk tuh. Walaupun kadang turunannya juga suka ngaco dia. lebih banyak ngaconya sih. Kalau gue beberapa kali nyoba bikin materi stand up ya. Kurang dia belum bisa dia. Dia belum bisa dia. Gak bisa dia belum Bisa ya sih. Bukan anak komunitas dia. Iya. Kurang open mic loh. Kurang open mic. Kurang open mic. Tapi untuk ngelihat turunan kemungkinan itu emang ngebantu sih. Masih yang bantu ngelebarin ya. Iya, kayak misalnya kita punya premis nih, turunannya apa aja nih, kadang-kadang ada yang kita keskip. Oh iya ya, gue pernah ini. Kambil tuh satu. Kambil ya, tapi Itu masih bisa. untuk bikin Dari nol. nggak lucu kalau sih. Kayak komputer sama komik baru. Iya, coba ya itu nggak lucu. Udah nggak tahu malu lagi ya, nggak lucu nih. Coba cari bikin gitu lagi. Oke, saya akan membuat yang lebih lucu. Iya, tinggal gitu Nggak doang. lucu lagi. Nggak lucu lagi. Bohong. Iya. Nah, kalau si GJLS ini pribadinya kalau nggak di manage sama GJLS kantor ini? Enggak. Regen tuh di manage sama Tema. Oke. Rispo di manage sama Tema. Ibzi sendiri. FJ sendiri. Krebs, dia punya perusahaan Punya sendiri. Krebs. Namanya Krebs. Tapi untuk musik dia juga udah ada orang sendiri. Dia orang sendiri, dia ngambil partneran sama anak Jogja. Si personilnya. Duh, siapa? Baru gue lihat itu dia pengumumannya untuk apa-apa tentang musik bisa ke dia katanya gitu. Anjay Ibzi. Gokil. Tapi rame dia sekarang ini musiknya. Rame. Ini tanggal 2 berapa ya? 26. Apa 23 gitu. Dia tampil naik di Koma Jakarta. Di Blok M. Blok M. Kan Di itu M-Block. punyanya Bang Iga kan, Iga Mas Ardi kan kalau nggak salah. Bukannya Rindra itu? Oh iya punya Bang Rindra ya? Orang ya di sini. Hah? Danila juga orang. Oh, banyak yang chip in. Danila juga? Oh, iya tapi gue setiap ke situ karena eventnya Rindra sih. Iya ada di situ dia tuh. Kemarin gue habis dari situ juga Jadi tuh. headliner dia. Anjay acara dia doang. Pantesan headliner. Acara apa? 2 band gitu, 2 band baru indie gitu. Dia jadi headliner. Keren. Sekarang jadi musisi. Musisi sekarang udah ada ridersnya dia. Enak gak sih kerja sama GJLS? Enak. Banyak ilmunya. Dari Regen banyak banget ilmunya itu. Tapi secara duluan stand up emang duluan dia daripada lo? Bertiga ini? Oh iya. Duluan mereka. Regen kan 2000 berapa? 13 kalau nggak salah. Ya kan dulu 2014. Oh iya juga. Beda setahun doang. Ibji kan dari 2012. Oh Ibzi malah lebih dulu. Iya, Rispo juga 2012. Oh. Udah lama. Jadi emang senior lah di stand up ya. Kalau di dunia stand up senior. Enak mereka kerjanya. Walaupun kayaknya pada selengean kan orang-orangnya kan. Iya. Kayaknya sih. Yang paling into banget Regen. Yang paling ngurusin banget. Ngurusin banget tuh Regen. Energi yang lebih banyak dihabiskan untuk kantor ini si Regen. Iya. Yang buat kreatifnya ya. Buat kreatif konten Regen. Kan kebagi-bagi. Regen jadi head of content.
Si Hibzi jadi head event sama merch. Rispo jadi head finance. Keuangan iya. Bendahara. Jadi finance sama HR, manajemen kantor. Rispo. Iya. Gimana nih? Tapi aman itu. Ya dia begini tiba-tiba 18 orang. Banyak banget sih 18 orang ya. Sekarang 18 orang. Gokil. Padahal gue cuma minta satu buat kreatif doang. Malah kreatif anak magang. Iya, masih ditinjau. Belum habis masanya. Itu butuh segitu banyak karena memang kontennya banyak untuk memproduksi konten banyak atau gimana sih? Karena kedepannya bakal banyak event. Oh, jadi ngurusin off air juga. Iya, off air on air juga. Gue kan juga kreatif off air juga gue bantuin. On air juga gue bantuin. Terus bakal banyak proyekan merch, collab gitu-gitu. Event konten sama event off air juga banyak. Oh. Udah ada tuh. Emang secara ini berkembang ini si Gejalis ini? Dikit. Lumayan cing, lumayan. Iya. Lumayan berkembang. Dibanding awal lo kan dari awal berarti dong? Enggak, mereka dari 2020 kan. Emang lo kan dari awal? Enggak, yang awal banget sih Mamet Vindes. Oh. Gara-gara GJLS join podcast Mas kan. Nah, produsernya waktu itu Mamet. Nah, Mamet juga bantuin ngikutin ngurusin si GJLS. Oh gitu. Mamet keluar, ganti sama Vicky Depok. Depok. Ada, ya. Dia lolos apa juga tuh akhirnya mundur kan? Lolos suci ya? Enggak, dia lolos apa ya? Dia bilang gue lihat ini yang terakhir kali ini karena dia pengen stand up di mana? Oh iya dia mau fokus stand up, mau fokusin stand upnya. Iya. Tapi nggak lupa deh mau apa tuh. Apa gue udah Cabut, Vicky? ganti saya baru. Oh. Vicky itu yang kontennya pengaduan masyarakat itu kan? Ya betul. Yang saya telepon orang ya. Vicky Oh, sekarang nih lo. ganti ya. Iya, selama lo ada di situ memang berkembang. Berkembang. Walaupun dikit. Walaupun ya lama perkembangannya memang. Karena dia nggak mau iklan, nggak mau. Maksudnya? Dia nggak mau di-adsin, diiklanin nggak mau. Oke. Kontennya. Biarin organik aja. Nah organik kan, apalagi gak jelas kan militan. Oh, maksudnya di bus gitu maksudnya? Di bus ya. Di bus nggak mau. Udah biarin organik aja. Gitu. Sedangkan GJLS kan komedinya segmented banget kan. Kalau yang suka-suka banget, enggak ya enggak banget gitu. Nah ngumpulin orang yang suka banget ini nih kadang tuh effort nih. Agak susah nih. Harus dikenalinnya gimana caranya. Orang kalau digoblok-goblokan kasihan juga di tua lagi dia. Iya. Ya tapi itu tantangannya berarti ya. Dia nggak mau di bus-bus tuh. Maunya organik aja. Organik aja. Karena memang kesempatannya untuk dapat fans yang militan yang dari yang organik ya. Iya. Sekarang aja Clipper dibebasin sekarang. Boleh aja gitu. Boleh siapa aja bebas. Yang penting jangan yang penting kasih source gitu. Itu ada konten baru jadi naik. Apa? Bola tentang Piala Dunia. Oh, yang sama Dustin ya? Iya, Dustin Ali, Rais Rigen. Iya. Oh. Masih jalan nih selama 2026 nih. Masih sampai final ntar. Sampai final. Yes. Oke. HRD tuh tadi. Emang kocak sih, ini kocak cuma memang viewersnya lagi dikit. Iya. Ini aja konten baru cing, susah banget naik di GJLS. Karena orang masih otaknya nonton GJLS maunya Regen Hibzi Rispo. Oh gitu. Kalau ada orang luar bikin konten baru situ, wah. Pernah bikin si Ali sama Rio. Namanya Alien Rio. Alien Rio. Konsepnya alien datang ke bumi. Ketemu sama Kamsi Rio. Udah dikasih tahu tentang perkembangan update di bumi ada apa aja. Nah, bisa geser politik, gosip. Views-nya kayak reels. Goblok kayak reels. Gimana ini? Iya. Ya emang orang datang ke YouTube itu pengen lihat Rispo, pengen lihat Rigen atau Hibzi. Nah makanya yang di bola ini ditemenin nih. Ada Rigennya. Nanti kalau Rigen nggak bisa ada Risponya. Kalau Rispo nggak bisa ada Hibzinya. Jadi nggak langsung dilepas. Ya, coba strategi itu. Oke, berarti sekarang lu udah memupuskan mimpi jadi stand up comedian.
Ya gue kerja aja deh gitu. Oh enggak, sekarang Tetap malah jadi lagi. gara-gara Suci Naik lagi jadinya. jadi naik lagi. Jadi wah sayang nih udah Suci. Susah masuk sini orang. Kalau kagak dikebut, kagak punya predikat di situ mati juga kan. Jadi sekarang tetap naik lagi moodnya buat ngejar karir di situ. Sama bikin konten. Itu lo lakukan dari dulu atau kok gue baru ngeliat akhir-akhir ini sih? Baru-baru ini. Emang baru-baru ini? Iya, baru-baru ini bikin kontennya. Lo bikin konten lagi kalau lo punya pacar. Iya, kalau nanti gue punya pacar terus pacar gue diculik monster apa gitu. Ya gitu-gitu tuh. Nah itu emang baru. Baru. Oh ya pas baru Ini lewat. gara-gara masuk Suci semua cing baru ngebut. Ngejar ketertinggalan tuh. Karena memang pada dasarnya punya jiwa performer ya. Iya, masih pengen jadi orang depan. Pengen jadi orang depan, pengen dilihat, pengen bikin orang ketawa gitu ya. Iya. Ini kalau ini yang bikin ini siapa? Ini sendiri. Lo taruh aja nih. Iya, pakai tripod. Pakai tripod. Iya. Oh. Kalau begini-begini kan ada yang nontonin malu cing. Iya sih. Lawan-lawan monster begini. Apaan mau tahu lalu begini? Nggak ada yang ngeliatin tapi nih. Ini bikinnya di kantor apa di mana? Di kantor, di belakang. Sendiri aja udah bikin. Padahal banyak yang ngintipin itu tuh, Ronald. Keluar pertama jadi gila. Iya. Keluar pertama jadi gila. Iya. Oke Ronald, terima kasih. Siap, Cing. Udah hadir sini, mohon maaf terlambat setahun. Gue kalau nggak ada yang nge-tag itu gue nggak ngeh. Gue ngeliatnya dari itu. Oh yang saya stand up ya? Iya. Iya. Lah, emang belum gue tanya sama Rahman. Iya nggak ini. Oke, sehat terus. Mudah-mudahan semuanya sesuai dengan yang direncanain. Siap. Amin. Oke lah, kalau gitu sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.